Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa khalilina wa syafi'ina Muhammadin ya Habibina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Hadirin muhtaremin, Bapak Ibu yang mulia, jamaah Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, semoga Bapak Ibu semua kita senantiasa bahagia insyaallah, sehat walafiat, rezeki melimpah dan berkah insyaallah. Kita awali pengajian kita dengan membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah, kemudian At-Takasur ke bawah sampai atas. Kita menggunakan mazhab sihaga. Kita baru saja baca, jadi nggak usah dulu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli humazatin lumazah
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من
juga wajib apa? Waktu sholat. Jadi kalau nggak baca Quran itu nggak beriman. Waktu sholat terbaik baca Quran ya. Kita sehari semalam baca Quran itu surah Fatihahnya maksimal berapa? 17 kali. Ya. Jadi orang Islam yang beriman wajib tiap hari membaca Al-Quran. Kapan? Waktu sholat. Para sekalian, tema diskusi kita adalah tentang mereduksi konflik sosial. Mereduksi itu menghilangkan secara pelan-pelan sehingga tidak lagi berakar. Konflik sosial itu adalah pertentangan dalam kehidupan yang sering terjadi antar masyarakat. Biasanya itu terjadi disebabkan oleh perselisihan individu, perorangan, kelompok, suku, ras, dan juga konflik yang disebabkan oleh kekuasaan politik. Konflik ini sepertinya sudah sunatullah, hukum alam, sudah dari zaman Imenek, di zaman dahulu, kapan sejak Nabi Adam alaihissalam ditetapkan oleh Allah dilatih menjadi khalifah atau pemimpin bumi. Bukan Allah melatihnya di surga. Jadi dilatih di surga, kemudian untuk wilayah kekuasaannya adalah bumi. Itu dari dulu Bapak. Bumi ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam masih di surga, bahkan jauh sebelum itu bumi menjadi prestisi, sesuatu yang sangat disenangi oleh makhluk Allah, jin dan malaikat. Maka ada makhluk Allah dari bangsa jin, namanya Azazil, kemudian Allah tutup jadi iblis namanya. Wah itu Pak, ibadah itu ratusan ribu tahun, bahkan pernah memimpin malaikat ratusan ribu tahun. Azazil iblis. Nah iblis ini ketaatan itu melebihi malaikat awam. Malaikat yang awam, kalau malaikat yang 10 malaikat yang terkuat. Kan kalau ciptaan malaikat yang paling tahu jumlah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis pernah memimpin para malaikat. Dan iblis ketaatan yang melebihi malaikat itu karena membidik kepemimpinan di bumi. Jadi dia rajin ibadah melebihi para malaikat dengan harapan dia dipilih oleh Allah untuk memimpin bumi. Ternyata setelah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka Allah nanti Nabi Adam menjadi pemimpin. Kaget iblis. Kok bukan gue gitu? Capek-capek gue ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu misi yang dibawa oleh iblis itu, ketaatannya kepada Allah itu hanya kepura-puraan ingin mendapatkan jabatan. Terbukti
Begitu Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Adam alaihissalam, kan kalau langsung di nggak bisa bikin bumi kan keadilan Allah nanti rusak. Malaikat nanti bingung, kok pemimpin saya tidak diangkat Allah. Nah ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebusukan asal tersebut. Begitu dilantik Nabi Adam menjadi pemimpin, lalu semua para malaikat diperintahkan untuk sujud termasuk iblis. Iblis tidak mau. Di situ Allah memperlihatkan, oh dia pemimpin kamu malaikat, ternyata membangkang. Sejak itulah terjadi konflik antara Adam dan iblis. Jadi iblis ini konfliknya kedua belah kepada sang pencipta dan juga kepada Adam. Jadi dia punya persoalan dua. Kepada Allah karena sakit hati, kenapa saya tidak ini? Kepada Adam benci dan kecemburuan sosial, kenapa Anda yang begini? Meskipun luas sekalian, dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW disebutkan itu iblis Pak, setiap saat ditawarkan oleh Allah ini coba nanti menjelang kiamat iblis ditawarkan oleh Allah, tapi iblis tidak mau. Jadi iblis, engkau akan aku di segala kesalahan dengan satu syarat saja, datangi kuburan Adam, minta maaf, itu aja. Tapi iblis tidak mau, gengsi. Nah makanya sifat gengsi itu adalah sifat daripada iblis. Tidak mau, lebih baik gue disiksa daripada gue harus sujud kepada Adam minta maaf. Sorry lah ya. Itu sama. Jadi Allah begitu melangkah iblis sama Allah tidak langsung dibenci Allah oleh malaikat, ditawarkan terus untuk insan dengan satu syarat saja, minta maaf ke Adam. Iblis tidak mau. Nah, ketika Fir'aun ini rentang waktunya lama ya, disingkat saja. Ketika Fir'aun memproklamirkan diri di bumi sebagai pemimpin, ana rabbukum a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, itu kepada rakyat yang beribu. Iblis tahu apa yang terjadi Pak? Kan iblis selalu memperhatikan. Itu iblis kaget sampai bergabung. Kaget. Apa bilang iblis? Saya ada yang bilang ada Tuhan loh. Ada yang berani banget. Apa kata Fir'aun? Mulai hari ini Anda jadi pengikut saya. Fir'aun begitu. Jadi manusia yang paling benar tadi bisa Fir'aun banget. Yang paling soleh, yang paling taat itu manusia. Seperti umat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, begitu ditawarkan, ya, persoalan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis paling cepat. Di antara kalian ada angin, kemudian jin, apa namanya, sayembara itu. Kata jin, aku sebelum Korun di singgasana, jadi singgasana Ratu Balqis sudah ada.
mendominasi adalah manusia Allah, umat Nabi Sulaiman. Wahai kami daraja, aku hantarkan singgasana Ratu Bilqis sekedip mata Anda. Itu kan jauh banget 20 meter. Wah, manusia itu yang paling soleh. Nah, ini sebagai kisah saja. Kemudian sekalian, bagaimana cara meredam konflik sosial? Ya, ini saya sudah ulang sini. Cara meredam konflik sosial yang pertama adalah adanya saling memahami satu dengan yang lainnya. Jadi menghargai perbedaan. Perbedaan dalam kehidupan di masyarakat itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Jangan dalam urusan hubungan sosial di rumah saja, antara istri dengan suami, antara anak dengan orang tua, ada perbedaan. Karena perbedaan itu sebuah umum. Maka jangan sampai perbedaan ini menjadi sebuah persyaratan untuk menjadi konflik. Contoh sederhana, istri kita telah nyeduhin nyiapin kopi ke kita. Masa sih gara-gara cuma telah bikin kopi lalu kita marah sampai terjadi konflik perceraian? Kemudian kita pesan sama istri kita lagi kerja, Bunda, aku pengen beli masakan semur jengkol ya, tak kurang. Kata istri oke, pas itu kurang nggak ada, kata istri lupa. Masa gara-gara jengkol ada salah? Kan rugi. Ya sudah, nanti ya sudah, diapain? Jadi kemudian kita mau berangkat kemana, misalnya mau tamasya atau mau ngebesan atau mau ke rumah saudara jauh, kita sudah persiapkan mobil kita seluruhnya, kepentingan kita mau berangkat jauh. Tiba-tiba di perjalanan ada yang tertinggal. Kata istri, "Ma, itu ya tertinggal." Terus spontan kita mau marah, "Kamu gimana sih? Gak bisa." Sekarang gini, oke, itu tertinggal, pentingnya sejauh mana barang itu. Kalau memang itu sangat tertinggal, balik lagi. Kalau enggak, ya sudah. Pak, kayaknya kompor dimatiin belum ya? Oke. Jangan panik ketika di perjalanan. Kalau sudah tidak bisa lagi tempuh kembali lagi, kita hubungi siapa saja supaya bisa memastikan. Setelah itu kawan, itu yang saya pakai begitu. Bapak-bapak kalau isi ngomel, perempuan ngomel, habis saudara yang paling hebat, kesalahan 10 tahun masih rugi. Ibu-ibu banyak ini mana nih? Kalau konflik itu selalu diingat kesalahan kita 10-20 tahun yang lalu. Ibu-ibu habis ya. Ibu-ibu kalau lagi ngomel dia lagi curhat, dengerin aja. Yang model begitu, nggak usah ditimpalin, nggak usah ada. Dia sambil ngomel juga lagi ini, sambil ngomel masak, sambil ngomel Krishna, beres. Lalu tangan di hati kita kalau ngomel sih, bagaimana pun kamu adalah istri saya dan musuh saya. Jadi itu dalam rumah tangga itu. Nah, ketika dalam rumah tangga itu bisa termanage, bisa mengatur ritme konflik, artinya
emosi itu bisa teratur, nanti itu terterang dalam kehidupan masyarakat. Jadi terbiasa. Itu enak kan? Jadi gak lagi egosentris yang terjadi, kan? Jadi menghargai apa kata Allah, ya nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa ta'arafu inna akramakum indallahi. Wahai manusia, kalian Islam unik, bukan muslim saja. Karena hubungan sosial itu bisa terjadi antara muslim, kemudian antara sama manusia yang berbeda keyakinan dan agama, itu harus tetap terjalin. Wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum telah menciptakan kalian. Kalau yang namanya mencipta itu dari sesuatu tidak ada menjadi ada. Allah sang pencipta itu ada. Waja'alnakum setelah aku ciptakan kalian semua, waja'alnakum ciptaan itu Allah jadikan, waja'alnakum kami jadikan, dijadikan. Kalau menjadikan itu sesuatu yang sudah ada, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah berbangsa-bangsa. Itu kehebatan Allah. Setiap bangsa suku berbeda-beda bersikap, perilakunya, warna kulit, postur tubuh, gestur tubuhnya, isi mukanya. Orang Indonesia itu kan kulitnya sorban, hitam enggak, putih juga enggak, hidungnya pesek enggak, mancung enggak, sedang-sedang saja. Gitu ya. Rambutnya hitam rata-rata, karena sudah iklim dibuatkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang Indonesia rambutnya hitam dipirang-pirang, jadi kayak Belanda Depok gitu. Jadi memang udah putar-putar gitu. Maka di Indonesia kalau minum banyak pakai gelas. Kalau orang Eropa, apalagi seperti orang Maroko, terus Kashmir, orang Eropa perpaduan antara gen Eropa dengan tinggi-tinggi, maju-maju. Nah kalau dia pakai gelas, belum sampai ibu udah keluar. Maka di sana jangan ada yang gelas, pakainya cangkir kan? Ya, gitu. Itu dari sekian miliar orang. Hebatnya itu kayaknya saya koreksi. Sidik jarinya juga ada yang sama gitu. Jadi Allah ciptakan suku-suku berbangsa-bangsa. Karakter orang Jawa dia biasanya, walaupun dia marah seseorang tetap kalimat J, monggo, ya, pakai filosofi pelakon. Pelakonan banyak yang depannya kata belakangnya boleh pelakonan. Jogja ya, tapi bukan berarti kita bilang belakang baca ini mata saya ada. Jadi artinya orang-orang Jawa orang belakang bisa meredam emosi tidak terlihat walaupun kecewa sakit hati bisa meredam. Tapi belakang bodoh kesel banget gitu. Tapi diredam ya, tidak dinampakkan. Jadi jangan juga menampakkan gestur tubuh ketidaksukaan. Karena kata Rasulullah, tabassamuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Maka kalau kita di hubungan sosial seperti ini sering berjumpa, ya siapa yang datang duluan, kemudian menyapa yang ada dengan senyum. Jangan maju dan bertepuk muka yang banyak utang biasa-biasa.
Jadi itu. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang bukan pada status sosial, bukan pada pangkat jabatan, kekayaan, tapi kepada ketakwaan. Ini Pak, ayat ini memotivasi kita jangan minder, jangan kecil hati, ya. Jangan rendah diri. Kalau kita lebih susah dari mereka, kalau kita lebih bodoh dari mereka, tidak memiliki status sosial, tak mungkin dari apa ketakwaan dan status kita, maka kita hubungannya dengan Allah saja. Ini Pak, ini ketika orang itu dikucilkan, artinya dikucilkan bukan karena permusuhan Pak, karena mungkin orang tersebut ya tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat. Kalau bahasa katanya ada dan itu nggak ada dan ditanyain gitu. Itu nggak bisa minder. Bapak lagi mencegah sama masyarakat biasa Pak, sama bukan apa. Ya sudah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terbaik. Tadi ibu suka tuh, kalau ibu naik pengajian misalnya, ibu dapat boleh PKMT misalnya, langsung pakai seragam tuh. Suka sering itu ada di antara kita, enak dia di pengurus yang terhormat, ibu kamu, ketua pengajian kamu, masyarakat. Tidak usah minder. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum. Jangan menghinakan diri. Tahin, hina, dasar. Tahzan, jangan gelisah, jangan kecil hati, jangan minder. Walaupun kita tidak memiliki status sosial, wa antumul a'launa in kuntum. Jika kalian beriman, ya tinggi nilai derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengatasi konflik sosial yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Ini komunikasi ini tidak boleh tersendat karena ada penyebab. Sudah, siapa saja berupaya untuk melakukan komunikasi yang efektif. Ketika kita mendengar, walaupun baru ada guru Pak, Bapak nggak suka dengan pembinaan Bapak, cepat-cepat direspon, jangan alih lalu, segera. Tetapi bukan berarti reaktif ya, merespon dengan mempersiapkan mentalitas. Itu Bapak kelihatannya mukanya terbuka dan kan kelihatan Pak, body language bahasa tubuh kalau orang nggak suka kan, gitu. Cepat-cepat itu ambil ya keputusan untuk apa? Komunikasi yang efektif. Untuk menjelaskan ini kami kerjain bahwa bisa dilaksanakan. Wajah itu berarti ya ajak, lakukan komunikasi yang baik, dialog, arahkan. Iya saja kami kerjain ke jalan dengan hikmah. Hikmah itu tahu kayak orang, tahu karakter orang. Ini orang ini kalau misalnya ngomong langsung minder kalau bahasa kami udah tersinggung nih baperan orang seperti ini, gimana tuh ada orang baperan itu? Kasar psikologis kita harus paham, ya. Ini orang ini biasanya nih kalau kumpul selalu cerita, dulu saya, gitu kan? Cerita tentang statusnya,
mempengaruhi negatif kepada kita. Biasanya kalau di masyarakat suka ada biasanya ibu dia kalau bapak ada sedikit saya bilang juga saya begini begitu saya aktif ini itu jadi ada masya Allah alhamdulillah. Dan kemudian kalau komunikasi itu sulit menemukan solusinya, maka kita mencari solusi bersama. Apa kata Allah? Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah. Kalau terjadi konflik segera ambil inisiatif, ya. Ada orang yang menginisiasi bagaimana terjadinya kompromi, kebersamaan. Jangan sampai berlarut-larut. Musyawarah. Karena musyawarah itu perintah Allah sunnah Rasulullah SAW. Apapun dimusyawarahkan. Tidak boleh kita membuat PR celengan satu persoalan harus dituntaskan. Karena persoalan yang tidak tuntas ini akan mengganggu nanti program-program lain dalam kehidupan. Satu persoalan yang tidak tuntas maka akan menghambat program-program yang lain. Cuma ini kata Gus Dur nih, Abdurrahman Wahid, presiden kita dulu, kalau satu masalah sudah disimpulkan tidak bisa diselesaikan, ya sudah tinggalkan. Jangan dicecer terus. Orang udah bakal selesai kalau ada masalah. Ya, saya akan makan dulu ya. Biar kita curang. Dia nggak mau makan apa? Kalau saya kan kalau sambil makan kan susah ya. Nanti ada teman-teman yang punya yang mau gaji dia gaji ya. Yang punya suami gini suaminya yang gaji ingat waktu muda ya. Dan punya anak laki kalau anak lakinya sini dia kami insya. Kalau yang juga kan kan psikologisnya beda. Kalau beda lagi insya Allah. Ya, cari solusi Pak. Kalau mencari solusinya pasti akan masalah yang terjadi. Ini orang ini apa saya betul banget. Ini apa sih problemnya gitu? Disusui penyebabnya. Kan masyarakat kita kan ada beberapa Pak. Misalnya musyawarah di kepengurusan masjid. Usulan dia nggak diterima, besok kalau masjid-masjid itu pindah ke masjid lain baik lagi soal berjamaahnya. Ini baperan ya. Padahal dalam satu apa namanya permusyawaratan pasti ada orang yang diterima, ada yang ditolak. Kenapa harus butuh? Mereka butuh ya. Cari solusi bersama. Nah, kita juga di rumah harus sering-sering melihat gestur tubuh anak istri, suami, kelihatannya murung aja, mesti tanya. Suami saya kalau bertanya malah apa Pak? Ya cari salahnya, jangan berlalu. Ya. Ada saya punya jamaah orang kaya punya pabrik garmen, berapa pabrik banyak karyawan 500. Kena prostat. Salah satu penyebab prostatnya karena apa? Faktornya istrinya sudah ngomong jarang dikasih jatah itu kena prostat. Padahal dia udah mengajukan ibu, kalau ibu saya menikah lagi, kan udah ada segalanya. Istrinya tak mau. Mana ada perempuan yang
Jadi sama istrinya nggak dilayani, menikah lagi nggak boleh, akhirnya kena prostat. Kan ibu-ibuannya, pokoknya selain itu dari prostat suami kita, gitu. Jadi dia bingung aja, kenapa kena prostat? Sampai dia operasi, sayang kan? Gitu. Ibu-ibu kalau suami kita udah kasih aja, berapa susahnya sih? Di rumah cuma nunggu ibadah dan udah selesai. Ya, karena kalau jamin orang marah, jadi cari solusi menghindari fitnah. Orang di konflik sosial itu bagaimana caranya menghindari fitnah? Orang kalau sudah tetap benci bisa merekayasa apa saja dibuat. Sekarang kan era media sosial, Pak. Ya, bagaimana caranya membuat fitnah orang-orang yang punya kredibel? Misalnya sekarang lagi viralnya itu misalnya Menteri Keuangan berupaya misalnya dengan Deddy Mulyadi. Wah itu ukuran-ukuran pemerintahnya. Itu nanti akan direkayasa karena banyak orang yang gerah. Orang-orang yang jujur di Indonesia ini belum bisa mendapatkan tempat. Kalau pemerintah itu nanti akan ada rekayasa dengan bagaimana cara. Kalau video anti-psikotik kerja atau air sekarang sudah bisa dideteksi ya. Karena bagaimanapun formatnya beda. Ya, kelihatan ya. Tapi kalau yang masih gaptek itu dianggapnya beneran. Kalau itu rekayasa teknologi bukan masih. Itu Pak. Jadi menghindari fitnah. Al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau orang membunuh mungkin pada saat itu saja selesai. Tapi kalau fitnah itu pembunuhan anak atau semuanya keluarganya kena. Fitnah itu adalah berita yang diada-adakan yang sesungguhnya tidak terjadi. Ada gibah itu satu pembicaraan informasi yang valid tentang keburukan seseorang valid, tapi tidak boleh diungkapkan. Jadi kita cari solusi. Bagaimana solusinya? Makanya Allah SWT berfirman, Rasulullah khair. Perdamaian itu satu kebaikan. Jadi kalau ada masalah konflik mesti ada pihak ketiga yang menjadi jembatan untuk meredakan konflik. Maka kalau di konflik ada dewan penasehat. Jangan sampai dewan penasehat jadi masalah. Kudu dinasehati juga. Kan repot. Jadi dewan penasehat itu adalah dewan penasehat dia yang steril, independen. Jangan sampai dia bagian dari masalah yang muncul. Saya ingin mengubah dalam masyarakat kita. Maka kita tidak bisa mereduksi adanya ketokohan. Jangan sampai kita bilang begini, di lingkungan kami nggak ada tokoh Pak, makanya nggak ada yang bisa mendatang konflik. Ya sudah buat sebagaimana Rasulullah SAW dulu dinobatkan sebagai alami orang yang dipercaya oleh masyarakat Quraisy. Kita juga gitu harus melatih secara tidak langsung. Ini orang layak menjadi tokoh sentral yang bisa menyampaikan kesejahteraan mesti ada. Itu namanya tata kelola kehidupan sosial yang tidak terstruktural. Kalau sesungguhnya negara ini boleh tidak boleh ada, boleh tidak. Kalau kehidupan masyarakat baik, maka ada negara. Malah jadi usaha begitu. Nah, ketokohan-ketokohan itu kan zaman dulu terjadi ya. Zaman kerajaan dulu, suku-suku sampai sekarang suku Baduy kan, walaupun dia bukan Muslim
konflik sosial itu akan mudah terjadi, ya. Dan itu harus ada sikapnya. Karena sudah terjadi, apa yang akan mempersiapkan diri untuk meredam konflik tersebut? Mempersiapkan diri, karena konflik sosial itu bagian Rasulullah yang tidak bisa dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, berarti bagaimana caranya meredam, memperkecil, mereduksi konflik tersebut. Satu, dibutuhkan adanya kekokohan, kerjasama yang baik di antara kita. Namun di sisi lain juga kita tidak bisa membuat semua orang senang dengan kita. Itu ditaruh di dalam kita. Tidak mungkin orang senang kepada saya, kebijakan saya, sikap saya. Gitu. Karena kalau kita pengen semua orang senang, sakit hati kita ketika ada orang gak senang. Karena senang tidak senang itu sudah betul. Rasul sendiri apa sih kurangnya, tapi dibencinya udah naik, apalagi kita. Jadi mempersiapkan diri, persiapkan diri kita untuk menghadapi orang yang tidak suka dengan kita. Gimana caranya? Jangan mempersiapkan diri supaya orang suka sama kita. Nggak akan ada itu, nggak akan terjadi, ya. Dan itu capek kita, Pak. Kalau kita punya misi semua orang supaya senang sama kita, itu misi itu akan sia-sia, capek. Karena nggak akan terjadi. Berarti kita harus mengambil kesimpulan bagaimana saya menghadapi orang yang tidak suka dengan saya. Itu salah satunya kita harus mengenai orang tersebut. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Ada yang mau tanya nggak, Bapak Ibu? Enggak ada lah. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak diceritain? Satu, kita sudah mendapatkan informasi, ya, berdasarkan syariat Islam, wahyu dan hadis Rasul. Malaikat itu makhluk Allah yang memiliki akal tapi tidak dibekali hawa nafsu. Maka dia bersifat netral tadi. Dia independen. Dia tidak kesal sama iblis, dia tidak kesal sama Adam. Dia tidak pro kepada iblis, dia tidak pro kepada Adam, tapi pro kepada orang-orang baik. Orang-orang baik itu orang yang disupport oleh malaikat. Saya belum pernah ada malaikat itu benci kepada orang-orang yang maksiat, karena dia tidak punya hawa nafsu. Maka pada posisi konflik tiga dimensi ini, malaikat tidak diperankan. Dia tidak pro kepada Adam atau kontra dengan iblis, karena dia tidak punya hawa nafsu. Yang kedua, apapun alasannya, iblis pernah memimpin punya jasa kepada para malaikat. Itu tidak bisa ditinggalkan. Tidak serta-merta kita langsung musuhin. Sebagaimana Pak Jokowi, ya kan? Dan semua orang musuh Jokowi, ya. Banyak kan teror-teror yang segala dia. Itu sudah gitu, Pak. Jadi karena malaikat itu seperti independen. Jadi dia hanya mensupport orang-orang baik, tapi dia tidak bermusuhan. Saya belum pernah dapatkan, nanti kalau kalian pernah urusan yang lain, saya belum pernah dapat riwayat malaikat memusuhi iblis. Ada gitu. Kalau kita maksud di dalam Al-Quran, ya yang dengan istri kafa, pada kita dibuat di syaitan dan melakukan ayo orang beriman masuk ke dalam secara sempurna, totalitas, ya.
Kemudian jangan ikuti langkah-langkah setan karena setan abu mungkin musuh yang nyata tidak terlihat. Jadi musuh, bagaimana memperlakukan musuh itu? Bukan kebencian, Pak. Memperlakukan musuh adalah bagaimana kita strategi untuk mengalahkannya. Gitu Pak. Kurang puas. Kenapa yang diceritain itu malaikat? Posisi malaikat penetralannya itu karena malaikat tidak berjalan maksudnya dia tidak ambisi untuk memimpin. Kalaupun malaikat menang, akan kalau dia memuji dia Tuhan, kau yang dia bukan kenapa kau jadikan manusia yang merupakan darah dan bumi? Malaikat tahu bagaimana, tapi instingnya saja. Karena sebelum manusia menempati bumi ini, jin bangsa itu berantem saling bunuh satu dengan yang lainnya. Maka Allah ingin merendahkan keadaan bumi ini digantikan oleh manusia. Saya kira ini ya. Subhanallah ada. Nanti pakai kertas apapun nanti tulis. Ya, walaupun nanti bukan tema, nanti ada yang besar. Jadi salah satu juga lagi adalah kita memperkaya wawasan. Meskipun tujuan akhirnya itu merubah sikap perilaku ya, dari yang buruk menjadi baik. Itu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan berkenaan yang baik Allah yang berkenan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Amin.